Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta berbahagia. Hai teman-teman, perkenalkan saya Febriani Putri. Saya di sini akan sedikit mengedukasi mengenai karya ilmiah. Pasti sudah tidak asing kan terdengar di telinga teman-teman semua mengenai karya ilmiah? Apalagi jika status kita adalah seorang pelajar dan mahasiswa tingkat akhir. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, pengertian karya ilmiah, ciri karya ilmiah, tujuan penulisan dari karya ilmiah, dan yang terakhir jenis-jenis karya ilmiah. Sebelum saya menjelaskan mengenai karya ilmiah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman YouTube saya. Di-share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten saya. Terima kasih. Mari kita simak dan perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman penjelasan yang akan saya sampaikan. Pengertian karya tulis ilmiah menurut Bapak Ajat Rukajat dalam bukunya yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah pada tahun 2022 di halaman 1, beliau mengungkapkan karya tulis ilmiah merupakan suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah atau terhadap bidang ilmu lainnya oleh perseorangan atau sekelompok dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Dalam lingkup karya ilmiah, kaidah keilmuan adalah metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip kaidah keilmuan lain seperti bersifat objektif, bersifat logis, bersifat empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari karya tulis ilmiah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah menurut Bapak Bambang Duwiloka, karya ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang ingin menggabungkan ilmu teknologi dan seninya yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Kemudian, karya ilmiah adalah karangan yang diterbitkan oleh seseorang yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menggunakan metode tertentu dengan sistematika dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Setelah saya menjelaskan mengenai karya ilmiah, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran dan penelitian seseorang. Penelitian akan bermanfaat jika dituangkan menjadi suatu karya ilmiah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama harus bersifat sistematis, yang artinya polanya tersusun dengan baik ya. Kemudian ciri yang kedua bersifat logis. Suatu karya ilmiah harus bersifat logis, artinya dapat dibenarkan dan dipahami oleh logika dan akal sehat. Ketiga, bersifat objektif, artinya berlandaskan teori ya, bukan berlandaskan hasil pandangan seseorang atau penulis. Dan yang keempat, bersifat faktual, yang artinya suatu karya ilmiah harus berdasarkan fakta ya teman-teman, bukan berdasarkan imajinasi. Setelah kita mengetahui pengertian karya tulis ilmiah, dan ciri-ciri karya ilmiah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan karya ilmiah. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu bila tidak ada tujuannya ya teman-teman. Beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana pengembangan ide, bukan berarti wahana tempat bermain ya teman-teman. Kemudian tujuan
Tujuan yang kedua sebagai wahana transformasi pengetahuan dan informasi untuk masyarakat dan juga kita ya sebagai pelajar atau mahasiswa. Ketiga, melatih berpikir untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dan yang keempat, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Jenis karya ilmiah. Karya ilmiah ini terbagi menjadi 3 loh teman-teman. Yang pertama ada jenis karya ilmiah populer, kemudian yang kedua ada jenis karya ilmiah semi formal, dan yang terakhir yang ketiga ada jenis karya ilmiah formal. Jenis karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini diungkapkan dalam bentuk ringkas dan menggunakan ragam bahasa populer atau lebih santai dan menarik. Umumnya menggunakan kalimat yang mudah dipahami serta disukai oleh banyak orang dan dapat dimuat di media massa. Tapi tetap ya teman-teman, isinya harus bersifat objektif. Contohnya seperti koran dan majalah. Setelah saya menjelaskan mengenai jenis karya ilmiah populer, saya akan menjelaskan mengenai jenis karya ilmiah semi formal. Nah, jenis ini mengikuti kaidah bentuk formal ya teman-teman, dan penyajiannya pun lebih sederhana. Contohnya seperti bentuk makalah dan juga laporan. Dalam struktur penulisan makalah dan laporan, kita harus memperhatikan ya teman-teman, ada judul, pendahuluan, kemudian kerangka teoritis, metodologi penelitian, pendahuluan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka ya teman-teman. Yang ketiga, jenis karya ilmiah formal. Nah, jenis karya ilmiah formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan juga lengkap ya teman-teman. Misalnya seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, kalau skripsi ini dibuat untuk mahasiswa yang akan mendapatkan gelar sarjana S1. Kemudian, tesis ini dibuat untuk mahasiswa yang akan mendapatkan gelar S2. Dan disertasi ini dibuat untuk mendapatkan gelar doktor atau sarjana S3 ya teman-teman. Baik teman-teman, dalam penulisan karya ilmiah formal kita harus memperhatikan strukturnya ya teman-teman. Yang pertama judul, tim pembimbing, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab kerangka teoritis, bab metodologi penelitian, bab pembahasan, bab hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis atau peneliti ya teman-teman. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, tujuan dari penulisan karya ilmiah, serta jenis-jenis karya ilmiah, semoga kita semua mendapatkan manfaat ya dari hasil pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, serta di-share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari konten saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Jemur Baju di Sampayan. Ada anak namanya Algi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.